Kali ini saya, Lailatul Munawaroh, akan menampilkan sebuah video pembelajaran IPA kelas 5 semester 1. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu menyebutkan organ peredaran darah pada hewan secara mandiri. Sebelum kita lanjut, saya ada sebuah yel-yel nih. Nanti dapat diterapkan di rumah masing-masing ya. Tepuk semangat. 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 Minggu lalu, kita telah membahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah yang pertama itu adalah sistem peredaran darah pada serangga. Peredaran darah pada serangga tidak melalui pembuluh darah, sehingga dinamakan dengan peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah pada serangga hanya terdiri dari satu pembuluh yang memanjang. Di bagian belakang, pembuluh membesar, membentuk beberapa gelembung yang dinamakan dengan jantung pembuluh. Bagian depan dari pembuluh dinamakan dengan aorta. Darah serangga tidak memiliki hemoglobin, sehingga tidak dapat berperan dalam pengedaran oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan membawa sisa-sisa metabolisme. Bisa dilihat ya, dari sini, ini adalah sistem peredaran darah pada serangga. Nah, yang kedua itu adalah sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan suatu sistem peredaran darah yang bersifat tunggal tertutup. Mengapa demikian? Sebab darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung. Kemudian, dalam satu kali peredaran, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Jantung ikan terdiri dari dua ruang. Yang pertama itu serambi dan yang kedua bilik. Jantung pada ikan memiliki sinus venosus yang memiliki fungsi untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah ikan memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Ini adalah sistem peredaran darah pada ikan. Yang ketiga, sistem peredaran darah hewan pada amfibi. Salah satu contoh dari hewan amfibi yaitu katak. Alat peredaran darah pada katak terdiri jantung dan pembuluh darah. Jantung pada katak ini terdiri dari 3 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Katak juga memiliki sinus venosus. Sinus venosus ini memiliki fungsi untuk menampung darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sistem peredaran darah yang dimiliki katak yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Dinamakan demikian sebab darah melewati jantung sebanyak 2 kali dan beredar ke dalam pembuluh darah. Ini adalah sistem peredaran darah pada amfibi. Selanjutnya itu adalah sistem peredaran darah pada reptil. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh reptil terdiri dari jantung dan pembuluh darah juga ya. Lalu, sekelompok kura-kura, ular, kadal memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara 2 serambi tersebut dipisahkan oleh sekat yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, darah pada bilik kiri dan darah pada bilik kanan masih dapat bercampur. Ini adalah sistem peredaran darah pada hewan reptil. Yang kelima itu ada sistem peredaran darah pada burung. Alat peredaran darahnya terdiri dari 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung pada burung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan,
serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara ruang tersebut, kedua serambi dan kedua bilik terdapat sekat yang sempurna. Sekat yang sempurna ini menyebabkan di dalam jantung tidak terjadi pencampuran darah. Sistem peredaran darah yang dimiliki oleh burung yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Ini adalah gambar dari sistem peredaran darah pada burung. Sistem peredaran darah pada hewan yang terakhir yaitu mamalia. Sistem peredaran darah pada mamalia hampir sama dengan sistem peredaran darah pada burung. Umumnya sama seperti manusia. Peredaran darah pada mamalia paling kompleks dan sempurna dibandingkan dengan hewan lainnya. Alat peredaran darah pada mamalia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Keempat ruang pada jantung tersebut dibatasi oleh sekat yang sempurna. Adapun sistem peredaran darah yang dimiliki mamalia yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Jika sebelumnya pada tingkat hewan yang rendah tidak terdapat sekat dalam jantung, maka pada mamalia ini sudah memiliki sekat yang sempurna. Ini adalah sistem peredaran darah pada mamalia. Nah, sampai di sini apa sudah paham? Jika belum, silahkan ditanyakan pada kolom komentar ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab. Yang pertama itu adalah, apa saja alat peredaran darah pada ikan? Yang kedua, apa saja alat peredaran darah yang dimiliki oleh katak? Dan yang terakhir, sebutkan 4 ruang dari jantung mamalia. Pertanyaan tersebut dapat dijawab pada kolom komentar. Saya harap dengan adanya pembelajaran ini, semoga kalian dapat mengetahui apa saja sistem peredaran darah pada hewan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.